upasaka dan upasika. Malam hari ini kita kembali bertemu untuk membahas tentang apa yang Buddha ajarkan demi manfaat, demi kesejahteraan, demi kebaikan, demi kebahagiaan bagi kita. Para upasaka dan upasika, mari kita ingat ketika beliau semasa menjalani kehidupan sebagai bodhisatta, tujuan dari bodhisatta berjuang untuk mencapai kebudaan, untuk mencapai samasa Buddha, untuk merealisasi nibbana. Tujuannya adalah agar semua makhluk terbebas dari lahir, tua, dan mati. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10.76 di bagian awal kita bisa menyimak bahwa Sang Tathagata, di sana dinyatakan atau di sana tertulis, Sang Tathagata tidak akan muncul di dunia ini kalau saja tidak ada kelahiran, tua, dan mati. Karena ada kelahiran, tua, dan mati, maka Tathagata muncul di dunia ini untuk memberi ajaran, memberikan arahan agar kita bisa memasuki jalan keluar dari kelahiran dan tentunya kematian, ketuaan, dan kematian. Para upasaka dan upasika sekalian, lanjut di sana dinyatakan apabila seseorang belum meninggalkan atau membersihkan diri dari loba, dosa, dan moha, dari keserakahan atau nafsu-nafsu keinginan, dari kebencian dan dari kebodohan, seseorang itu belum bisa keluar atau terbebas dari lahir, tua, dan mati. Para upasaka dan upasika sekalian, sedangkan di dalam batin kita ini loba, dosa, dan moha masih bersemayam dengan kuatnya, bersemayam dengan banyaknya, dengan kapasitas yang sangat banyak. Dan tugas kita untuk sedikit demi sedikit, kalau yang baru bisa sedikit, ya lakukanlah sedikit demi sedikit. Kalau yang sudah bisa dengan mempunyai kekuatan atau kemampuan melepasnya dalam jumlah yang banyak, lepaskanlah itu. Para upasaka dan upasika sekalian, tanpa kita melepaskan di lanjutan di Anguttara Nikaya itu ya, tanpa kita melepaskan pandangan tentang aku, kita tidak bisa lepas dari loba, dosa, moha. Ya, tanpa melepaskan pandangan tentang aku, kemudian tanpa mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Dhamma, dengan kata lain memiliki keraguan-raguan terhadap Dhamma, juga tidak bisa lepas. Dan yang ketiga, bila masih mempercayai bahwa segala macam upacara bisa menyelamatkan, bisa mengalahkan proses hukum sebab dan akibat dan lain sebagainya, kita belum bisa menghapus loba, dosa, dan moha di dalam batin kita. Para upasaka dan upasika, kerja kita adalah loba, dosa, moha yang sudah ada di dalam diri ini, kita harus berusaha untuk melepaskannya, dan kemudian kita harus berjuang juga untuk hal-hal yang baru yang belum ada, jangan sampai ada. Loba, dosa, moha yang belum ada di dalam batin kita, jangan sampai ada. Oleh karena itu, mari kita mengingat kembali apa yang Buddha ajarkan, yang kita bisa simak di dalam Dhammapada, bahwa jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil.
Loba dosa moha sering juga dikenal dengan 3 akar kejahatan. Akar itu di bawah, secara umumnya akar itu di bawah, tidak nampak. Kemudian dari akar yang bermula kecil, akhirnya tumbuh, berkembang dan bisa menjadi pohon yang besar, pohon yang sangat kuat, pohon yang hidupnya bisa lama, tumbuhnya bisa lama. Maksud saya usia pohon itu bisa lama. Jadi dari akar itu, dari akar pohon bisa menumbuhkan sesuatu yang besar. Jadi kita mari juga coba mempelajari, berarti dari akar kejahatan yang ada, yang masih ada di dalam batin kita, dari loba, dosa, dan moha, itu bisa menimbulkan, dari akar kejahatan bisa menimbulkan sesuatu kejahatan yang lebih berat, lebih besar lagi. Bagi orang yang kena imbas dari seseorang yang sedang memproses kejahatannya ini keluar dan diaplikasikan di dalam kehidupannya, orang lain mengalami ketakutan, mengalami kengerian, mengalami kerugian. Tapi yang paling menakutkan, yang paling mengerikan, dan yang paling merugikan diterima oleh si pelaku. Oleh karena itu para upasaka dan upasika, ketika keserakahan muncul sedikit, kecil, itu jangan diabaikan. Karena ingat, itu adalah akar dari kejahatan. Jadi bila seseorang mengabaikan keserakahannya, kemudian pelan-pelan bergembira di dalam keserakahannya, dianggap sepertinya tidak membawa bahaya. Tapi lama-lama akhirnya keserakahan makin menguat, akhirnya kerakusan makin membesar dan sudah tidak terkendali, dan pada akhirnya, bukan pada akhirnya, itu pun berproses dalam proses jahat, dan di penghujungnya itu kejahatan-kejahatan itu akan bermunculan. Contoh, beberapa hari yang lalu kita berbincang tentang dana dan hidup sesuai dhamma ya, beberapa hari yang lalu. Dari dana, kembali kita ulang sedikit, bukan rahasia kalau orang yang berdana semakin lama semakin makmur. Bukan rahasia orang yang rajin berdana rezekinya banyak. Ini bukan rahasia. Ini sudah banyak orang yang mengalami, atau karena kekikirannya orang itu tidak mengalami, tapi dia melihat orang-orang yang sering berdana ini kehidupannya, kesejahteraannya semakin lama semakin meningkat. Di antara kelompok-kelompok orang yang suka berdana ini, ada yang benar-benar istilahnya dermawan dan gemar berdana. Ada juga orang yang berdana bukan karena dermawan, karena dia tahu prosesnya. Karena dia tahu prosesnya ketika menanam ini akan membuahkan kesejahteraan. Nah, bagi yang satunya ini di samping dia suka memberi, keserakahannya makin lama makin berkembang. Dan ketika keserakahannya makin lama makin berkembang, akhirnya menjadi kerakusan yang tidak terkendali, dan kejahatan-kejahatan akhirnya diproduksi di dalam perjalanan hidupnya. Ini kita bercerita masih orang yang memberi, masih perilaku yang memberi. Bagaimana kalau perilakunya bukan memberi begitu? Keserakahan dengan merampas, keserakahan dengan mengambil segala sesuatu yang bukan miliknya, mengambil segala sesuatu yang bukan miliknya dan tidak diberikan gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, apa yang Buddha ajarkan kita harus simak baik-baik, kita harus cermati. Beliau mengingatkan kita jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil. Jadi ketika keserakahan mulai tumbuh berkembang, ini jangan diabaikan. Ingat, ini adalah akar. Pohon pun, misalnya pohon beringin yang besar sekalipun, awalnya kan dari kecil gitu. Akarnya itu kecil, lama-lama bisa sebesar itu. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, itu kita bicara dari keserakahan, dari loba. Nah, mengenai loba ini juga banyak variasinya.
Banyak coraknya, banyak ragamnya, ada yang nampak jelas dan ada yang tidak nampak jelas. Sepertinya baik, sesungguhnya serakah. Sepertinya menolong, sesungguhnya untuk kepentingannya. Contoh, orang-orang yang sebagian, ya, saya tidak cerita semua. Sebagian orang yang melakukan function, melakukan usaha melepaskan makhluk hidup, ada yang memang sesungguh hati untuk menolong makhluk-makhluk yang perlu ditolong. Jadi munculnya dari belas kasih. Dari belas kasihnya muncul niatan-niatan baik untuk menolong makhluk-makhluk ini. Kasihan sekali kalau tidak diulurkan tangan gitu. Kemungkinan makhluk-makhluk ini bisa, ya katakanlah, berujung kematian dengan cara terluka dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang sungguh-sungguh menolong dengan ketulusan hati. Tapi diantaranya sebagian orang katakanlah melepaskan makhluk hidup, belum tentu niatnya untuk menyelamatkan makhluk hidup, belum tentu. Memang sama-sama melepas, tapi niatnya berbeda. Ada yang memang karena belas kasih, ada yang demi kepentingan sendiri. Katanya gitu kan, orang suka dengar ya, katanya kalau mengalami ini cepat-cepat melepas ini maksudnya yang jelek-jelek gitu ya, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, cepat-cepat melepas makhluk hidup supaya, maaf ya, ada kata yang kurang bagus, supaya sialnya lenyap gitu ya. Jadi ketika melepaskan makhluk hidup itu dia seperti merasa, maaf lagi nih katanya, seperti buang sial begitu. Padahal ketika melepaskan makhluk hidup itu kan menyelamatkan gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, nampaknya baik melepaskan makhluk hidup, tapi lihat di dalamnya. Kalau di dalamnya ternyata itu masih untuk kepentingan sendiri, ternyata itu bukan menyelamatkan makhluk hidup, cuma numpang ada proses yang demikian, yang katanya segala musibah atau beberapa jenis musibah bisa terhalau dengan itu, atau bisa terbantu, atau bisa menjadi lebih ringan dengan cara yang itu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, sangat bervariasi sekali kekotoran-kekotoran batin, katakanlah yang sekarang yang kita bahas ini, keserakahan itu bermunculan dengan berbagai coraknya. Kalau kita tidak melatih meditasi, tidak melatih kesadaran kita, tidak melatih kewaspadaan kita, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat siapa diri kita. Kita tidak bisa melihat ke dalam diri kita. Melihat orang lain kita pandai. Cepat sekali kita bisa melihat keserakahan orang lain, kebencian, kebodohan orang lain. Cepat sekali kita bisa tangkap dengan jelinya, dengan cekatannya. Tapi kalau untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, belum tentu. Barangkali masih ada yang katakanlah nol besar. Jadi jangan ragu, jangan patah semangat kalau untuk berjuang, melatih kesadaran, melatih kewaspadaan. Karena kita berkepentingan. Kita berkepentingan untuk kesadaran kita semakin lama semakin berkembang, kewaskitaan kita juga semakin lama semakin berkembang. Tanpa kesadaran, tanpa kewaskitaan, tanpa kewaspadaan yang tajam, sangat sulit. Sulit kita untuk menembus batinnya kita sendiri, untuk melihat, untuk menyibak betapa loba, dosa, dan moha begitu kuatnya ada di dalam diri ini. Dan cengkramannya begitu kuat. Kemudian daya tempelnya itu begitu melekatnya. Tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh, sulit kita berharap kita bisa melepaskan itu. Yang ada hanya sebuah keinginan saja, hanya sebuah pengetahuan saja. Kalau masih sebatas keinginan, masih sebatas pengetahuan, itu artinya kita belum tahu caranya. Belum tahu caranya bagaimana kita bisa melihat loba, dosa, moha itu sendiri. Kita belum tahu caranya bagaimana melepaskan loba, dosa, dan moha itu sendiri. Para upasaka dan upasika, perjalanan kita perjalanan yang bukan main-main di dalam belajar dhamma, di dalam menembus ke dalam diri kita sendiri. Tadi kita baru bercerita tentang loba.
Sekarang coba kita bercerita lagi tentang dosa, yang dalam bahasa Pali itu dosa, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai kebencian. Ketika ketidaksukaan muncul, bukan hanya terhadap seseorang, terhadap apapun, misalnya melihat makanan kah, minuman kah, cuaca kah, dan lain sebagainya. Ketika ketidaksukaan ini muncul, hati-hati, itu adalah akar dari kebencian yang sama seperti loba, seperti keserakahan, yang tumbuh pelan-pelan, berproses, bertahap, dan pada akhirnya tumbuh, berkembang, dan kemudian menjadi lahirnya kejahatan-kejahatan di dalam perilaku yang nyata. Para upasaka dan upasika sekalian, hal-hal kecil jangan diabaikan, baik kesalahan maupun kebaikan. Kalau kita mengabaikan hal-hal, katakanlah ketidaksukaan atau kebencian, bahkan kebencian itu bertahan dan tidak lepas di dalam batin, itu bahaya bagi kita. Sekarang kelas kita memang kelas yang masih ada loba, dosa, dan moha di dalam batin ini. Tapi ketika kita sadar ada kebencian, ada kemarahan, ada ketidaksukaan muncul di dalam batin kita ini, mari kita berusaha melepaskannya, dan kemudian kita tidak bertahan memegang kebencian itu. Selebihnya, misalnya ketika terjadi interaksi dengan seseorang yang katakanlah menimbulkan kemarahan kita, dan kemudian kita harus berusaha untuk tidak bertahan di dalam kemarahan itu. Selebihnya, interaksi kita dengan orang itu mau berlanjut atau tidak berlanjut, kita harus lihat dari segi atau dari sudut ini ini pertemanan ini baik atau tidak. Maksudnya ini teman yang baik atau yang bukan. Kemudian kita dianjurkan kita harus bergaul dengan orang bijaksana. Kalau kita lihat teman ini bukan teman yang baik, kalau kita lihat teman ini bukan teman yang bijaksana, kita melepaskan kemarahan kita, dan kemudian seandainya kita memilih tidak bergaul dengannya, itu bukan sebuah kesalahan. Kalau kesalahan adalah bila kemarahan dan kebencian itu tetap ada, itu kesalahan. Kalau mengenai mau bergaul atau tidak bergaulnya, itu pilihan. Kita lihat ini pertemanan yang baik atau bukan, ini orang yang bijaksana atau bukan. Demikian juga dengan orang lain terhadap kita. Kalau orang lain melihat bahwa kita adalah bukan teman yang baik, dan orang lain pun melihat kita bahwa kita adalah bukan orang yang bijaksana atau yang tidak termasuk di dalam orang yang bijaksana, sama, mereka pun mempunyai hak untuk tidak bergaul dengan kita. Ini perjalanan hidup masing-masing. Perjalanan hidup kita bawa sendiri, orang lain juga membawa perjalanan hidupnya sendiri. Jadi kita jangan tersinggung, kita jangan marah ketika orang lain tidak mau bergaul lagi dengan kita, orang lain tidak mau berteman lagi dengan kita. Tidak bergaul, tidak berteman, bukan berarti kita tidak saling sapa. Kita bisa menyapa, kita bisa masih berbincang, tetapi tidak bergaul yang dalam arti yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kemudian di samping itu, seperti halnya juga tadi kita bicara tentang keserakahan, mengenai loba sudah banyak di dalam batin kita, dan kemudian kita berusaha melepaskannya, dan jangan sampai bikin lagi yang baru. Sama dengan kebencian ini juga, kita tidak boleh bertahan di dalam kebencian, kita tidak boleh bertahan di dalam kemarahan. Kita harus berusaha melepaskannya, dan kemudian juga kita harus berjuang. Jangan sampai yang baru ini bermunculan. Jangan sampai kebencian, ketidaksukaan, kemarahan yang baru ini bermunculan. Cukup sudah, yang sudah ada cukup. Selebihnya
lepaskan. Belajar kita melepas dan belajar menghentikan langkah kita yang mengarah kepada di mana akar kejahatan ini muncul, tumbuh, berkembang, membesar dan lain sebagainya. Karena kalau akar kejahatan ini tidak dimatikan, bahkan terus tumbuh dan berkembang, kembali kita harus sadar kerugian ada di tangan kita. Buah-buah buruk, buah-buah pahit akan hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, belajar kita untuk terus sadar, untuk terus terkonsentrasi, berusaha melepaskan yang patut dilepaskan. Yang terakhir, mengenai moha, kebodohan, paling sulit dikenali. Keserakahan kita masih bisa mengenalinya. Kebencian juga masih kita bisa mengenalinya. Tapi kebodohan sulit kita mengenalinya itu sulit. Bagaimana orang bodoh mengenali kebodohan? Susah. Tapi ingat, susah bukan berarti enggak bisa. Susah bukan berarti tidak bisa. Moha, kebodohan, atau dengan kata lain, kegelapan batin. Kemudian, ini tidak sama, tapi dalam arti kata ada kaitan yang kuat antara moha dan awija. Yang namanya wija pengetahuan, yang namanya awija tidak memiliki pengetahuan. Karena tidak memiliki pengetahuan maka gelap, batinnya gelap, maka bodoh. Nah, untuk bisa menembus kebodohan ini, keluar dari kegelapan batin ini, berarti tidak boleh terus bertahan di dalam ketidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Jadi untuk itu, dengan kata lain, kita harus memiliki pengetahuan. Nah, untuk memiliki pengetahuan tentang Dhamma, memiliki pengetahuan tentang kebenaran, kita harus belajar. Belajar bisa dari buku di zaman sekarang, bisa dari mendengar, bisa dari melihat, bisa dari berpikir. Nah, setelah kita belajar, kita harus jujur di dalam proses belajar ini, jujur. Jadi jangan belajar seperti sebagian orang cara belajarnya begini. Kalau pengetahuan sebentar ya, kalau teori-teori yang entah dimanapun ya, bukan cuma di dalam Dhamma kan, banyak kan teori-teori itu kan banyak. Jadi sekarang kita bicara yang luas dulu. Banyak teori-teori bertebaran. Nah, seumpama ketika kita belajar Dhamma, waduh ini berat sekali ya, misalnya terpikir ya, berat sekali ini untuk menjalankannya, berat sekali untuk melaksanakannya. Tapi sadar, tapi tahu memang ini benar, ini memang demikian adanya, memang ini patut untuk dilaksanakan. Dan untuk mencapai kebahagiaan dan mengakhiri penderitaan, memang ini yang harus dilakukan. Tapi rasanya berat sekali. Jadi di dalam batin kita, selain kita punya pengetahuan, kita juga punya kemalasan. Selain kita punya pengertian ya seperti tadi misalnya mengerti itu, tapi kita juga punya kemalasan. Kita juga punya kemanjaan. Kita juga mau punya yang namanya tuh enak sendiri gitu. Nggak mau capek tapi ya dapat yang enak-enak. Ya walaupun itu nggak mungkin, tapi itu diharapkan. Ketika melihat kenyataan bahwa kalau mau lepas dari derita dan mencapai kebahagiaan, jalur ini harus ditempuh. Jalur ini yang harus dilaksanakan. Nyadar, betul, demikian adanya, tapi terasa berat. Nah, karena terasa berat, muncul yang ringan apa? Yang ringan, ya akhirnya ketika melihat katakanlah masukan-masukan yang lain, nampaknya ini mudah, walaupun sesungguhnya juga disadari tidak demikian adanya sebetulnya. Ini nampaknya mudah, tapi sesungguhnya itu apa ya maksudnya ya?
nampaknya mudah, sesungguhnya tidak seperti yang dikatakan gitu ya, misalnya ya. Nampaknya ini jalannya mudah, tapi tidak seperti yang dikatakan gitu. Hasilnya itu tidak seperti yang dikatakan. Walaupun di pengertian ini tidak seperti yang dikatakan di hasilnya, tapi kelihatannya ini enak, jalannya mudah. Nah, tinggal di dalam batin ini mau ngambil yang mana? Yang berat, nampaknya berat, hasilnya nyata, nampaknya ringan, nampaknya mudah, tapi hasilnya nggak nyata. Tinggal perang nih di dalam batin. Nah, mau mendukung yang mana? Mau mendukung yang nyata, ya berhasil. Kalau nggak mau mendukung yang nyata, ya nggak berhasil begitu. Para upasaka dan upasika sekalian, jadi untuk belajar ini harus jujur, harus mempunyai keberanian, harus mempunyai ketekunan, harus mempunyai semangat. Tanpa kejujuran, tanpa keberanian, tanpa keyakinan yang kuat tentang kebenaran, sulit. Terlebih lagi, tanpa didukung dengan kemoralan yang baik, lebih sulit lagi. Jadi kita harus mempunyai keyakinan, kita harus mendukungnya dengan kemoralan yang baik, kita harus mendukungnya dengan semangat, mendukungnya dengan keberanian, dan hal-hal positif yang lain yang ada di dalam batin ini yang diperlukan untuk mendukung itu seharusnya kita keluarkan, agar pengetahuan-pengetahuan yang kita harapkan ketika muncul pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung, pengertian langsung, kemudian awija, sebentar ya, karena wijanya ini muncul, pengetahuan tentang kebenaran muncul, awija otomatis berkurang. Karena awija berkurang, kegelapan batin juga berkurang, otomatis juga kan kebodohan berkurang. Nah, tambah lagi, wijanya bermunculan lagi, awija makin mengecil, dan akhirnya moha juga makin mengecil. Yang berkembang apa? Yang berkembang pengetahuan tentang kebenaran. Nah, namun kita tidak jarang mendengar orang ya belaga bodoh aja, atau bahasa yang lebih umum belaga bego aja gitu, atau bermasa bodoh aja. Pertama belaga bodoh atau belaga bego, lama-lama bodoh beneran atau bego beneran. Makin lama kebodohan yang ada bukannya berkurang, bahkan makin lama makin bertambah. Kemudian ketika orang-orang ini berperilaku dengan kebodohannya, orang lain mengalami kerugian dengan kebodohan-kebodohan yang dia lakukan. Ketika orang lain katakanlah komplain, maksudnya jangan bodoh-bodoh amat dong, belajar supaya lebih baik. Karena ada sifat arogannya, ya sebagian orang ya, dengan kearoganannya dia bilang, nggak apa-apa, saya bodoh sendiri kok, saya yang bodoh kok, ngapain kamu repot? Jadi nggak usah peduli dong, saya bodoh ya saya sendiri yang bodoh, kamu nggak usah repot. Terus ada orang yang nyadar dan orang menjawab, ketika mendengar itu orang jawab, kalau saja bodohnya kamu tidak merugikan saya atau tidak merugikan orang lain, saya tidak keberatan. Tapi bodohnya kamu ternyata merugikan pihak-pihak lain, itu yang orang lain keberatan. Kalau saja bodoh sendiri yang seperti kamu katakan tapi tidak merugikan, tidak ada yang keberatan. Tapi karena bodohnya kamu bisa merugikan, bisa mencelakai orang lain, ya orang lain keberatan. Makanya orang lain memberikan masukan, memberikan nasihat. Tapi kalau masukan dan nasihat ini tidak bisa diterima, ya sudah, yang satu semakin berkembang di dalam kebodohannya, dan semakin lama ya kejahatan, kerugian, penderitaan ya siap menjadi bagian perjalanan hidupnya. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, berkaitan dengan kebodohan, kita jangan mengabaikan kebodohan walaupun kecil. Seperti tadi, tahu tapi nggak mau tahu, mengerti tapi tidak mau mengerti. Ada sebuah kisah yang saya baca, anak-anak yang sekolah di sekolah luar biasa dengan sekolah yang di sekolah yang umum begitu,
ketika kelas 6 ini digabung. Ini dari salah satu kisah yang saya baca di sebuah buku. Digabung, kemudian sebut saja yang dari sekolah luar biasa ini sebut saja si C. Kemudian ketika jam istirahat, dia semua keluar, anak-anak semua keluar, guru masih di kelas. Kemudian si B mau menemani si C karena yang lain gak ada yang menemani. Si B menemani si C. Kemudian tiba-tiba datang si A. A bilang, B, kan C itu cacat, kok kamu mau sih gitu berteman dengan si C? Kalau kamu mau berteman dengan si C, kami gak mau lagi berteman dengan kamu. Si B akhirnya memilih meninggalkan si C, karena kalau si C nanti kelasnya pindah lagi dan lain sebagainya, dia tidak punya teman. Itu yang B khawatir. Akhirnya ya sudah, si C memang kondisi tingkat mentalnya demikian, tapi dia juga paham, dia dengar gitu. Kemudian dia masuk ke kelas karena guru ini masih ada di kelas. Bu, apakah benar saya ini cacat? Ibu gurunya diam sejenak dan kemudian ibu gurunya menggenggam, mengambil tangan si C, digenggam. Terus ibu gurunya bilang begini, C, benar kamu cacat gitu. Tapi ibu juga cacat. Orang yang paling cacat itu orang yang mengerti tapi tidak mau mengerti gitu. Kayak ibu guru juga kan belum sempurna kan. Ibu guru mengerti, kadang-kadang ketika kilesannya berkembang, ya ibu guru juga kadang-kadang tidak mau mengerti kan begitu. Jadi orang cacat, yang paling cacat adalah orang yang mengerti tapi tidak mau mengerti gitu. Pokoknya ngerti tapi nggak mau ngerti. Kenapa nggak mau ngerti? Karena kepentingannya kesenggol, karena keinginannya tidak terpenuhi, atau karena ya berbagai macam hal lah. Jadi ngerti tapi pokoknya saya tidak mau ngerti, kan begitu ya, sering ya kita dengar ya di kehidupan hari-hari. Saya ngerti tapi saya nggak mau ngerti gitu. Nah itu orang cacat yang paling cacat. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kembali kita bicara bahwa loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah 3 akar kejahatan. Ingat, 3 akar kejahatan. Berarti dari loba, dosa, dan moha sangat berpotensi untuk memproduksi kejahatan-kejahatan. Ketika kejahatan-kejahatan diproduksi oleh seseorang, orang-orang di sekelilingnya mengalami kerugian, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang tidak nyaman, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu fakta. Dan fakta yang harus kita lihat. Walaupun butuh proses. Ketika sesuatu itu dilakukan, itu kan berarti baru ditanam. Butuh proses untuk tumbuh dan berkembang, sehingga akhirnya berbuah dan buahnya siap untuk dipetik. Nah, karena itu butuh proses, karena ini makan waktu, jadi seringkali orang tidak lihat. Para upasaka dan upasika sekalian, walaupun itu masih dalam proses, belum buahnya terjadi, kita harus paham bahwa apapun yang ditanam ada prosesnya dan ada waktunya datang di dalam perjalanan hidupnya kita, baik yang buruk maupun yang baik. Oleh karena itu kita belajar jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil, dan kita juga harus belajar jangan mengabaikan kebaikan walaupun kecil. Karena kebaikan walaupun kecil, ketika kita jaga, ketika kita rawat, dia pun akan tumbuh dan berkembang. Kebaikan yang kecil, yang awalnya kecil, kita jaga, kita rawat, kita akhirnya berkembang, dan ini akan memproduksi tindakan-tindakan yang mengandung jasa kebajikan, akan memproduksi tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemampuan melihat ke dalam batin,
dan akan memproduksi tindakan-tindakan di mana memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membersihkan batin, bersih sampai ke noda-nodanya. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengabaikan kebaikan yang ada di dalam diri kita walaupun kecil. Demikian juga jangan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang lain. Nah, para upasaka dan upasika, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal yang bermanfaat, silakan diambil. Bila ada hal yang tidak bermanfaat, abaikan saja. Karena saya pun masih dalam proses pembelajaran, masih dalam proses pembenahan diri. Saya hanya berusaha berbagi pengalaman. Siapa tahu pengalaman yang saya alami, yang saya bagikan bermanfaat bagi para upasaka dan upasika sekalian. Terima kasih. Thank you.